Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di surga, kami terkagum akan Engkau. Pertolongan-Mu nyata dan ajaib. Tuhan, kami bersyukur kami bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Beberapa waktu program ini terhambat karena kesulitan-kesulitan dan tantangan. Kami mengucap syukur, kasih setia-Mu menolong kami. Bapa di sorga, kami terkagum akan Engkau, Allah yang setia memberkati anak-anak-Mu, Allah yang setia menopang, menjaga kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih. Kami mohon urapan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, berkatilah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama memperhatikan firman dalam Yeremia pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 23. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 23. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman ini. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku, Tuhan, akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian perenungan kita hari ini mengajarkan tindakan yang harusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan saat mereka ada di dalam kesulitan atau ancaman secara khusus. Dalam perikop ini kita belajar bagaimana Yeremia sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita kebenaran, sebagai perpanjangan lidah Tuhan. Yeremia diutus untuk melayani, memberitakan Injil, menegur, memperingatkan orang-orang Yehuda, orang-orang yang ada tinggal di ibu kota kerajaan Yehuda, yaitu yang ada di Yerusalem. Mereka hidup sesuka hatinya. Mereka lebih memilih keinginan mereka sendiri daripada kehendak Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan dengan menggunakan hak kebebasan mereka, bukan untuk memilih Allah, tetapi memilih diri sendiri. Yeremia diutus oleh Tuhan ke sana. Dan Bapak Ibu Saudara, Yeremia dalam pelayanannya, dia mengerjakan pelayanan itu dengan benar. Dia menyuarakan apa yang Tuhan nyatakan. Dia menyampaikan kebenaran. Sehingga orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, mereka tersinggung. Mereka tidak suka dengan pemberitaan penghukuman yang Allah akan nyatakan jika mereka tidak bertobat. Maka waktu itu orang-orang Anatot, orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, mereka berkata, janganlah bernubuat demi nama Tuhan. Atau kalau tidak, kamu akan mati oleh tangan kami. Begitu mengerikan. Yeremia menyebutkan, aku seperti anak domba
jinak yang dibawa untuk disembelih. Yeremia tidak memahami rancangan orang-orang Anatot yang ingin membunuhnya. Tapi dari sini kita belajar bagaimana Tuhan memberitahukan kepada Yeremia. Tuhan menyingkapkan kepada Yeremia orang-orang Anatot yang merencanakan kejahatan itu. Dulu aku tidak tahu, Tuhan memberitahukan hal ini kepadaku, maka aku mengetahuinya. Tetapi dulu aku seperti anak domba yang jinak, dia tidak mengerti. Saat dia dituntun untuk disembelih, dia tidak tahu. Tapi Tuhan memberitahukan. Tuhan menyatakan, Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran untuk kita. Kadangkala kita juga seperti Yeremia, tidak mengerti bahwa ada orang-orang yang berencana jahat. Ada orang-orang yang ingin mencelakai kita. Tapi percayalah, ada perlindungan tangan yang kuat. Ada pertolongan tangan Tuhan yang dahsyat, yang tidak terlihat, tapi tetap berbuat. Tangan Allah tidak terlihat, tapi tangan Allah tetap berbuat. Menolong, menjaga, memberkati Yeremia dalam pelayanannya di mana nyawanya terancam. Anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mungkin di tempat kerjamu, mungkin dalam pergaulanmu, mungkin dalam lingkungan keluargamu, ada pengalaman yang demikian. Ingatlah, janganlah takut. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, tapi tetap berbuat. Kita juga diingatkan bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita, mengingatkan mereka untuk tetap hidup di dalam kebenaran, untuk tetap mengingat dan melihat adanya tangan Tuhan yang terus berbuat, untuk tidak perlu khawatir bahwa saat anak bepergian ke sekolah, kerja keluar pulau, kerja di luar kota, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat tapi tetap berbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dengan mempercayakan perkara kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yeremia dalam ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan mereka. Yeremia memberikan pembalasan itu kepada Tuhan sepenuhnya. Memang Yeremia tidak tahu, tetapi Tuhan memberitahu adanya rancangan jahat orang Anatot. Lalu apa respon Yeremia? Responnya, kepadamulah kuserahkan perkaraku. Membawa perkara itu di hadapan Tuhan. Membawa perkara di hadapan Tuhan bukan hanya diam di dalam hati terus berkata, ya biarlah nanti Tuhan yang balas. Tidak, tetapi menyerahkan. Ini ada ungkapan doa Yeremia datang kepada Allah. Yeremia tidak menceritakan kepada kiri kanannya. Yeremia tidak menceritakan kepada Raja Yerusalem, Raja Yehuda, tidak. Tapi Yeremia menceritakan perkaranya kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi. Engkau akan menghakimi dengan adil. Engkau yang mengetahui batin orang, hati orang yang tersembunyi, yang kami tidak tahu. Dan aku percaya pembalasan terhadap mereka Tuhan akan lakukan. Maka dia katakan, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini sebelum melangkah dalam segala keadaan kita, mari kita serahkan, kita bawa kepada Tuhan. Kita ucapkan dalam doa kita, jangan hanya dalam batin tapi dalam doa kita. Kepadamulah kuserahkan perkaraku. Jangan lari mencari pertolongan dan perlindungan orang, tapi carilah Tuhan dan serahkanlah kepadanya, sebab pada waktunya Tuhan akan menyatakan pembalasan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bagaimana Allah menjaga kami, memelihara kami dengan setia. Kami menyerahkan seluruh perkara kami ke hadapan Allah. Kami bawa rumah tangga kami kepada Tuhan. Kami bawa studi anak kami di hadapan Tuhan. Kami bawa masa depan anak kami dengan segala tantangannya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, jagalah kami. Ya Tuhan, lindungilah kami. Mampukan kami tetap hidup dalam kebenaran dan kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya sekalipun Engkau tak terlihat, Engkau tetap berbuat bagi setiap kami.
Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.